Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku agama Islam kelas 3 halaman 163, 164, 165 dan halaman 166. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku agama Islam kelas 3 di halaman-halaman yang lain, kalian bisa cek playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita akan mulai pembahasan kita kali ini. Kita awali dari halaman 163. Di halaman 163 itu ada bagian tugas kelompok. Ini tugas kelompok. Tugas 1. 1. Buat kelompok dengan jumlah 4-5 anak per kelompok. 2. Setiap kelompok berdiskusi dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihi salam melihat ayahnya dan kaum Babilonia menyembah patung-patung? Jawaban untuk bagian A itu seperti ini. Nabi Ibrahim mencari cara dan petunjuk untuk menyadarkan mereka. Itu jawaban yang A. Kita lanjut ke yang B. Yang B pertanyaannya, mengapa Nabi Ibrahim alaihi salam menolak permintaan ayahnya supaya menyembah patung-patung sesembahan masyarakat Babilonia? Jawabannya ini untuk jawaban yang B. Nabi Ibrahim menganggap perbuatan tersebut salah. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan yang B. Untuk pertanyaan yang C, pertanyaannya, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap patung-patung yang menjadi sesembahan Raja Namrud dan kaum Babilonia? Jawabannya ini yang C. Jawabannya menghancurkan patung-patung tersebut dengan kapak. Kita lanjut ke pertanyaan yang D. Untuk pertanyaan yang D, apakah Nabi Ibrahim alaihi salam berhasil mengajak ayahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelaskan mengapa. Jawaban untuk pertanyaan yang D ini, jawabannya tidak berhasil. Hal ini karena ayahnya tetap berpegang teguh pada pendirian dan keyakinannya. Ini jawaban untuk soal D. Oke, kita lanjut. Tadi nomor 2 dan sudah kita jawab soalnya dari A sampai D. Sekarang nomor 3 perintahnya, tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Nah, lanjut di bawahnya. Ini tugas 2. 1. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Ini perwakilan dari kelompok kalian, silahkan sampaikan hasil diskusi kalian atau sampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi kepada kelompok yang lainnya. Nomor 2, kelompok yang lain menyimak dan memberikan tanggapan. Ini tugasnya kelompok lain. Yang ketiga, hasil diskusi kelompok diserahkan kepada gurumu. Hasil jawaban yang tadi sudah kalian tulis silahkan diserahkan kepada guru kalian. Kita lanjut ke halaman 164.
Di halaman 164 ada insya Allah aku bisa. Di sini kita diminta untuk memberi tanda centang pada kolom yang tepat. Kolomnya ada 4. Ada kolom selalu, ada kolom sering, ada kolom kadang-kadang, dan ada kolom tidak pernah. Untuk uraian nomor 1, aku berani mengatakan aku adalah orang Islam. Ini kita centang saja di bagian kolom selalu. Kemudian untuk nomor 2, aku menjaga nama baik keluargaku. Ini kita centang di bagian kolom selalu. Kemudian nomor 3, aku mengerjakan kebaikan karena Allah SWT. Kita centang di kolom selalu. Untuk nomor 4, aku taat dan patuh kepada orang tua. Ini kita centang di bagian kolom selalu juga. Kita lanjut. Di bawahnya insya Allah berlatih itu ada ayo berlatih. Mohon maaf, maksudnya di bawahnya insya Allah aku bisa, yang tadi mencentang-centang tadi, itu ada bagian ayo berlatih. Nah, di sini ada ayo berlatih 1. Ayo berlatih 1 itu ada 5 soal yang harus kita jawab atau harus kita kerjakan. Kita mulai dari yang paling atas, yaitu soal nomor 1. Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan di titik-titik. Jawabannya adalah Babilonia. Kemudian untuk soal nomor 2, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam bernama titik-titik. Jawabannya Azar bin Nahur. Untuk soal nomor 3, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat dolim, yaitu jawabannya Namrud bin Kanan bin Kus. Nah, ini jawabannya. Terus nomor 4, penduduk Babilonia tidak mengenal Allah SWT, tetapi menyembah patung. Nomor 4 jawabannya patung. Terus nomor 5, Ibrahim hidup di lingkungan yang penuh dengan perbuatan titik-titik. Jawabannya Ibrahim, Nabi Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Ini jawaban untuk nomor 5. Oke, kita lanjut ke halaman 165. Di halaman 165 itu ada ayo berlatih 2. Di ayo berlatih 2 ini juga ada pertanyaan. Kita akan jawab satu persatu. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Untuk soal yang nomor 1, pertanyaannya, mengapa Nabi Ibrahim alaihi salam tidak menyukai pekerjaan ayahnya? Jawabannya ini, karena pekerjaan ayahnya adalah perbuatan yang salah dan syirik. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 1 di Ayo Berlatih 2 halaman 165. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2, pertanyaannya, bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihi salam ketika disuruh menjual patung-patung buatan ayahnya? Jawabannya ini. Nomor 2 jawabannya, Nabi Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Ini jawaban nomor 2.
Kita lanjut ke soal nomor 3. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali burung-burung yang sudah mati? Nah, jawabannya ini nomor 3. Nomor 3 jawabannya hatinya makin mantap, keyakinannya makin kuat, keimanannya makin hebat. Nah, ini jawaban untuk soal yang nomor 3 di Ayo Berlatih 2 halaman 165. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Untuk soal nomor 4, mengapa Nabi Ibrahim alaihi salam tidak berhasil mengajak ayahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini jawaban untuk soal nomor 4. Jawabannya seperti ini. Karena ayahnya tetap bersikukuh dengan keyakinannya. Ini jawaban untuk soal nomor 4. Selanjutnya ke soal nomor 5. Mengapa Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya? Jawabannya ini soal nomor 5. Ini nomor 5 jawabannya agar Raja Namrud dan kaumnya berhenti menyembah patung. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Mengapa Nabi Ibrahim alaihi salam tidak menghancurkan patung Raja Namrud yang paling besar? Ini jawaban untuk soal nomor 6. Ini jawabannya. Jawabannya seperti ini, nomor 6. Untuk membuktikan bahwa patung tidak dapat berbuat apa-apa dan menyadarkan orang-orang bahwa mereka selama ini telah salah menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini jawaban untuk nomor 6. Kita lanjut untuk nomor 7. Apa yang dilakukan Raja Namrud setelah Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan patung-patungnya? Jawabannya ini. Jawaban nomor 7. Mengadili dan membunuh Nabi Ibrahim dengan cara dibakar hidup-hidup. Untuk pertanyaan yang nomor 8, pertanyaannya, apa yang terjadi setelah Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud? Jawabannya nomor 8. Nabi Ibrahim alaihi salam tiba-tiba berjalan keluar puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Tanpa luka sedikit pun. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9. Untuk soal nomor 9 itu pertanyaannya, siapakah nama 2 anak Nabi Ibrahim alaihi salam? Jawabannya ini. Jawaban untuk soal nomor 9 adalah Ismail dan Ishak. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 9. Lanjut ke soal nomor 10. Sebutkan salah satu sikap terpuji Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini sikap terpuji Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu berakhlak mulia, cerdas, sabar, dan tabah. Ini jawaban untuk soal nomor 10. Ayo Berlatih 2 halaman 165. Kita lanjut. Di halaman 165 bagian bawahnya tadi, bagian ini ya, bawahnya ini ada bagian ayo renungkan. Di bagian ayo renungkan ini untuk nomor 1 soalnya, apa yang kamu pelajari hari ini?
Jawabannya, hari ini saya belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini jawaban halaman 165 bagian ayo renungkan yang nomor 1. Kita lanjut ke halaman 166. Di halaman 166 ini masih bagian ayo renungkan yang nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu mengenai tindakan Nabi Ibrahim alaihi salam yang menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan pengikutnya? Jawabannya, menurut saya, tindakan Nabi Ibrahim alaihi salam yang sudah menghancurkan patung itu tindakan yang berani dan gigih berjuang. Itu jawaban untuk halaman 166 bagian ayo renungkan yang nomor 2. Nah, di bawahnya ini ada bagian belajar di rumah. Kegiatan bersama orang tua. Tuliskan apa saja sikap terpuji yang dapat dicontoh dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani hasil pekerjaanmu dan serahkan kepada bapak atau ibu gurumu. Nah, ini sikap terpuji Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang nomor 1, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2, berani bertindak dalam kebenaran dan gigih berjuang. Yang nomor 3, tabah dan penyabar. Nah, ini jawaban untuk bagian belajar di rumah halaman 166. Nah, demikian tadi kunci jawaban buku agama Islam kelas 3 halaman 163, 164, 165, dan halaman 166. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya juga. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku agama Islam kelas 3 pada halaman yang lain, kalian bisa cek playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.